Marilah kita bersama-sama pekikkan salam nasional kita, Merdeka! Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengucapkan selamat Hari Raya Paskah kepada seluruh umat Kristiani yang merayakannya. Dengan memperingati Hari Paskah tersebut, kita diajarkan suatu nilai-nilai pengorbanan, suatu ketaatan kepada kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, dan juga semangat pembebasan, terutama bagi mereka yang diperlakukan tidak adil, yang miskin, terpinggirkan, dan yang dibodohkan oleh sistem. Semoga dengan memperingati Paskah ini kita maknai di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk terus menggelorakan nilai-nilai solidaritas, gotong royong, membangun semangat kesatuan dan persatuan bangsa, serta menampilkan wajah politik yang berpihak kepada wong cilik. Itulah tugas kita bersama. Semoga cahaya kebangkitan Paskah menerangi kita semuanya. Terima kasih. Merdeka! Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Keburu sorak dan sorai, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Dan di akhir dunia nanti Kristus Raja abadi, hadirlah yang dinanti, wajah bumi berganti. Dan di akhir dunia nanti Kristus Raja abadi, hadirlah yang dinanti, wajah bumi berganti. Seluruh alam bernyanyi, bermadah baginya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat BKN dimanapun Anda berada, kita berjumpa dalam acara Dialog Paskah untuk merayakan Hari Paskah tahun 2022 bersama BKN PDI Perjuangan. Pada program Dialog Paskah kali ini, kita akan berbincang dan menggali makna perayaan Paskah bagi umat Kristiani serta relevansinya terhadap budaya masyarakat Indonesia. Tema yang akan kita angkat dalam Dialog Paskah ini adalah Paskah dalam tradisi budaya masyarakat Indonesia. Tak lupa juga kami mengucapkan selamat merayakan Hari Paskah tahun 2022 bagi umat Kristiani dan semoga damai Kristus selalu menyertai kita. Seperti yang Sobat BKN mungkin sudah ketahui, Hari Paskah merupakan puncak rangkaian perayaan Tri Hari Suci Paskah yang memiliki makna dan juga arti khusus bagi umat Kristiani. Setiap tahunnya Paskah telah dirayakan dengan berbagai bentuk dan juga ekspresi budaya lokal umat Kristiani di berbagai negara, termasuk juga di Indonesia. Nah, dalam perayaan Paskah tahun ini pun cukup spesial karena bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini untuk saudara-saudariku umat muslim yang sedang menyaksikan acara ini. Nah, Sobat BKN, untuk menggali lebih dalam mengenai makna Paskah serta relevansi tradisi budaya umat Kristiani di Indonesia, telah hadir di tengah-tengah kita dua orang narasumber yang akan kita ajak untuk berdialog bersama-sama. Narasumber pertama kita adalah Profesor Dr. Muji Sutrisno SC atau yang lebih sapa akrab dengan nama Romo Muji. Beliau adalah rohaniawan Katolik sekaligus budayawan nasional dan saat ini beliau pun masih aktif sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi. Langsung saja kita sapa. Halo Romo Muji, selamat datang. Ya. Bisa dilepas maskernya Romo. Ya. Selamat Paskah Romo ya. Paskah. Gimana keadaannya, sehat Romo? Ya, makin sehat. Puji Tuhan semakin sehat ya. Terima kasih Romo sudah berkenan hadir di Dialog Paskah BKN PD Perjuangan. Baik Sobat BKN sekalian, narasumber kedua kita adalah Bapak Jerry Sumampo. Beliau adalah seorang rohaniawan Kristen Protestan, aktivis, serta pengamat sosial yang saat ini beliau juga menjabat sebagai Kepala Hubungan Masyarakat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Selamat datang Pak Jerry. Bisa dilepas maskernya Pak Jerry. Terima kasih Justin. Selamat Pesta Paskah ya Ya, Pak salam Jerry. Paskah buat semua. Ya, apa kabar? Sehat? Baik, sehat. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir di Dialog Paskah BKN PD Perjuangan ya. Dan semoga hari ini kita bisa menggali dan juga belajar tentunya dari Romo Muji, dari Pak Jerry juga mengenai apa sih makna Paskah itu. Dan sebelum saya masuk ke topik kita hari ini, mungkin dari Romo Muji dan juga Pak Jerry. Boleh panggil Romo juga. Oh, boleh Romo. Romo Jerry. Iya, Ini jadi pendeta Muji jadinya ya. Baik, mungkin bisa menyampaikan dulu. Ini kan agak spesial ya Ramadan kita, maksud saya Paskah kita tahun ini karena bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Mungkin Romo Muji dan juga Pak Jerry ingin menyampaikan sesuatu dulu nih untuk Sobat BKN yang mungkin saat ini juga sedang menjalankan ibadah puasa. Dari Romo Muji duluan. Ini menarik sekali. Jadi sabda langit itu menaruh Indonesia yang merdeka karena berkat Allah yang maha kuasa. Jadi kita ini merdekanya karena rahmat Allah. Dan kita yang majemuk ini pas hari-hari ini saudara-saudari muslim sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga dalam keberkahannya yang bersamaan dengan kita Prapaskah dan sekarang Paskah ini menjadi jalan yang tiap kali kita rayakan bersama juga ya, antara Lebaran dan Paskah ini. Betul sekali. Selamat menjalankan itu semua karena religi Indonesia berpijak bersumber dari religiositas, keimanan pada Allah yang hidup, Allah yang mencintai kita, Allah yang menyatukan kita satu sama lain sebagai bangsa yang majemuk ini. Betul. Dari bangsa yang majemuk ini sesuatu yang harus kita syukuri sekali ya Romo ya. Ya. Dan silakan mungkin Pak Jerry ingin menyampaikan sesuatu ke Sobat Ya. BKN yang sedang menjalankan ibadah puasa. Ya, saya kira terima kasih Justin. Kami atau saya dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menyampaikan buat umat muslim yang menyaksikan tayangan ini. Semoga lancar sampai perayaan Lebaran dan Idul Fitri ya. Paskah sebetulnya kan wujud nyata solidaritas Allah ya. Jadi kita juga berharap tercipta rasa solidaritas di antara sesama umat beragama, dari umat muslim ke Kristen, begitu juga dari umat Kristen
ke umat Muslim atau umat beragama pada umumnya gitu ya. Kita berharap Paskah dan Ramadan kemudian Lebaran memberi inspirasi bagi kehidupan toleransi, kerukunan beragama yang lebih baik atau makin baik ke depan. Iya, kita doakan semoga memang Paskah dan juga Ramadan ini semuanya bisa berjalan lancar dan saling menjaga satu sama lain ya, sebagai bangsa yang majemuk juga. Jadi langsung saja nih saya ke Romo Muji dulu nih Romo ya. Untuk topik kita hari ini. Atau enggak Pak Jerry? Oh, Pak Jerry karena terserah lebih Justin muda aja. ya. Jadi saya duluan ke Romo Muji dulu. Iya. Baik Romo Muji, kita tahu bahwa setiap tahun kita selalu merayakan Paskah, selalu melaksanakan tradisi-tradisi Paskah juga. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak orang juga di luar sana termasuk Sobat BKN ada yang belum terlalu mengerti atau belum terlalu memahami sebenarnya apa sih makna Paskah itu. Mungkin Romo bisa menjelaskan makna Paskah sendiri atau hari Paskah itu sebenarnya seperti apa sih Romo? Ya, intinya sesungguhnya ketika batas manusia yang paling ujung dan ekstrim adalah kematian. Dan kematiannya adalah karena dosanya. Itu Paskah untuk orang Kristiani sesungguhnya adalah solidaritas. Allah sendiri mau mengasihi kita begitu tuntas sampai mau sengsara dan disalib supaya kita menjadi anak-anaknya lagi. Jadi kalau batas manusia yang paling tidak bisa dihindari itu adalah kematian. Dan saat COVID kemarin kita mengalami betapa banyak saudara-saudari kita yang menjadi korban COVID. Itu kan refleksi mengenai mati dan hidup itu mendalam sekali. Nah, ketika Allah sendiri mau meretas dalam yang paling menjadi batas kita yaitu kematian. Dan matinya itu mati yang disalib untuk menunjukkan ini loh. Kalian manusia ini supaya jadi anak-anaknya lagi. Itu artinya betapa solidaritas Allah mengasihi kita sedalam-dalamnya itu. Nah, kalau ini mau dirayakan tiap kali dalam minggu suci ini, orang merayakan dengan hari Minggu Palma. Itu artinya ketika Yesus masuk ke Yerusalem untuk mulai menjalani, dikenangkan sengsaranya itu, dia dielulukan. Kenapa? Karena mereka mengharapkan sekali dia ini raja. Ya, maka orang menghamparkan palma dan mengeluhkan dia dan mengatakan, Hosana, ya, terpujilah raja kita. Ya. Tapi yang Minggu Palma, saya khawatir nanti pada saat Jumat Agung itu Jumat Suci, ketika Yesus disalib sungguh-sungguh di situ, ya, dengan seluruh darahnya yang terkucur dan sampai habis, itu kita akan berubah dengan mudah manusia ini menjadi salibkan dia. Ngeri kan sekali gitu. Tapi sebelum itu Kamis Putih ada jamuan yang ditinggalkan pada kita, yaitu saling melayani, membasuh kaki. Kalau kalian mau mencintai sesama, meskipun beda agama, meskipun lain suku, semuanya adalah anak-anak Allah. Kalian harus saling mengasihi, saling melayani dengan membasuh kaki, satu sama lain tanpa batas apapun. Karena itu Allah. Dan untuk ketuntasan ini, dia rela mati di sana. Maka untuk kita, Kamis Putih menjadi jamuan yang ditinggalkan kepada kita. Dan nanti pada Sabtu Paskah, ketika dia wafat dan kemudian bangkit, di sana ada misteri. Bahwa Allah yang sudah merelakan anaknya untuk kita disalib itu, kalau kita juga menjalani jalan Paskah ini, jalan salib kesusahan kita, pasti kita juga akan dibangkitkan untuk hidup yang baru di situ. Iya, ini kan umat Kristiani memang menjalankan Paskah itu melalui Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci dan juga Minggu Paskah. Persis. Ini kan banyak orang juga mungkin agak bingung ya Romo ya. Puncak dari Paskah ini sendiri apakah di Jumat Agungnya itu artinya di kematian Yesus itu atau di hari Paskah hari kebangkitan? Nah itu menarik karena kita masuk dalam tafsirannya. Betul. Nah tafsiran negara Republik Indonesia itu memberi tanggal merahnya pada Jumat. Betul sekali. Ya. Kenapa? Karena dalam dialog dengan saudara-saudari Muslim itu Isa Al-Masih, wafatnya Isa Al-Masih, namanya kan itu. Padahal sebenarnya intinya yang menjadi iman kita adalah itu cara Tuhan mengasihi kita dengan disalibkan. Tapi inti hidup baru kebangkitan adalah
Hari Raya Paskah, Hari hari Raya Minggunya itu. Paskahnya, minggunya itu. Dan ini yang lalu menjadi nanti akan masuk dalam beberapa tradisi kebudayaan semuanya kan. Di Flores kan ada itu apa? Ada Samana Santa di Semana Kabupaten Santa. Larantuka. Wah, saya ke sana bukan main. Sudah berapa kali ke sana, Romo? Saya sekali. Oh, sekali. Luar Satu biasa kan, setengah, Romo, ya? sorry. Satu setengah kali. Satu setengah kali ya. Iya. Harus Dan dilengkapi saya kedua, malah, Romo. saya malah misa di sana, di salah satu gereja dengan martir banyak itu, waktu itu, ke sana untuk merayakan bagaimana Semana Santa itu. Di gereja Dan Reinhard Rosarinya? persis. Dahsyat itu. Dahsyat, Romo. Kerasa sekali Ya, dan perayaan waktu itu Paskahnya. jangan lupa, kita sekaligus menguji disertasi dari S3 isi Solo yang membuat Semana Santa tapi di Konga. Ada apa? Daerah dekat di apa? Daerah dekat Semana Santa itu apa? Daerahnya namanya di situ. Itu lalu dekat di sana dia membuat itu untuk membuat upacara tari dan Paskah yang di situ juga yang sama. Ya, itu waktu itu di sana. Tapi ujiannya di ruang terbuka. Tapi yang paling inti adalah kenapa Paskah bisa menyatu dengan kebudayaan di situ, betul. dan akhirnya kan dengan apa sang ibu yang menjadi kekuatan, jadi menyatu dengan kultur yang ada di situ lalu menjadi dimuliakanlah itu. Betul, betul. Itu memang peninggalan Portugis yang memang yang sudah berbaur juga dengan masyarakat lokal dan Persis. terus dipelihara, harus Dipelihara terus sampai dipelihara, Romo. Jadi dari tradisi dan juga rangkaian Paskah yang kita jalani Tri Hari Suci sampai ke Minggu Paskah, sebenarnya apa sih pesan Paskah yang ingin disampaikan kepada umat Kristiani, Romo? Begini, jadi yang paling inti adalah sahabat yang benar, a friend in need is a friend indeed. Jadi sahabat yang betul itu kalau dia ikut dalam kesusahan, tapi ini sahabat ini menemani kita dalam apa kematian itu sendiri. Jadi untuk orang Kristiani sebenarnya kalau dia mengalami salib, duka, segala macam itu, dia dalam imannya sebenarnya inilah bagian salib yang perlu untuk menjadi bahagia kebangkitannya. Ya. Mestinya ke sana. Jadi tidak pernah ada putus asa. Kenapa? Karena kita sudah ada Tuhan sendiri yang menjadi manusia untuk bersama kita meretas bareng untuk sana. Tapi jalannya juga harus terus saling mengasihi, saling peduli, saling peka dengan yang lain, gotong royong dan menyatukan semua dalam istilahnya itu solidaritas satu sama lain pada yang kecil, pada yang dibutuhkan. Dan itu kan menarik sekali waktu COVID-19 ini kan. Itu kan berarti orang diajak solidar ke dalam, ya, memberikan yang bisa diberikan, mulai dari para dokter dan yang lain, tapi juga satu sama lain saling bergandeng untuk ini loh, siapa yang paling butuh, lalu kami kasih dengan itu. Ya. Tapi yang saya kira menjadi lebih inti adalah yang paling berduka, paling mengalami susah sekali, ya, dan mereka yang miskin, dan ini situasi Indonesia kan ke arah sana bukan main nih. Kita butuh orang-orang yang mau peka, peduli, terbuka untuk tidak hanya omong, tapi juga melaksanakan praktis itu dalam sendiri. tindakannya Ya, sehari-hari, tindakan. Romo ya. Baik, luar biasa penjelasan dari Romo dan saya ke Pak Jerry. Kayaknya Pak Jerry udah nunggu dari tadi juga nih ya, belum ngomong-ngomong Pak Jerry ya. Mendengar Romo ini selalu apa ya, menarik dan kita jadi ikut terbuai dengan apa yang Romo diucapkan oleh beliau sampaikan ya. Betul. Tadi sudah dijelaskan oleh Romo Muji sangat luar biasa mengenai makna dari Paskah itu sendiri. Saya ingin dengar dari Pak Jerry, pandangan Pak Jerry, bagaimana sebaiknya umat Kristiani itu harus memaknai Paskah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam berbangsa dan bernegara, Pak Jerry? Iya, tadi Romo sudah kemukakan ya, Paskah itu adalah tanda sebetulnya paling nyata dari solidaritas Allah gitu ya. Jadi bahkan bayangkan ini mungkin bagi orang yang apa ya, itu sulit sekali dimengerti ya, bagaimana kematian itu menjadi ujung dari sebuah kemuliaan ya. Makanya sebetulnya penting tadi itu kita tidak berhenti di Jumat Agung gitu. Tapi Jumat Agung ini adalah wujud konkret dari solidaritas Allah terhadap manusia ya. Tapi kemudian ada kebangkitan. Karena itu ada sesuatu yang baru, ada harapan ya. Tadi
Romo mengatakan ada pemulihan ya dengan kebangkitan itu, dan itu sebetulnya tanda ada kebebasan untuk memulai sesuatu yang baru dari situasi kemanusiaan kita yang banyak dosanya, banyak masalah dan lain-lain gitu ya. Betul, karena sebenarnya inti dari iman Kristen itu adalah kebangkitan Yesus ya. Betul. Pak Jerry ya. Betul. Kalau tanpa kebangkitan Betul. sebenarnya we are nothing gitu loh. Betul. Jadi kebangkitan itu memang inti paling utama dari iman ya. Karena itu tadi orang sering mengatakan kita nggak mempercayai Yesus yang mati, tapi kita mempercayai Yesus yang hidup. Nah, sebetulnya begini, dalam konteks tahun ini ya, PGI sendiri membuat tema Paskah itu atau pesan Paskah itu kasih yang tak terpisahkan dari kasih Allah. Sebetulnya ini refleksi dari pengalaman kita selama 3 tahun ini mengalami pandemi COVID gitu. Dan di sana betul sebagaimana tadi Romo bilang ada kematian gitu ya, ada perasaan penderitaan yang begitu dalam. Gitu. Dalam situasi-situasi saat itu kita hampir nggak tahu mau melakukan apa gitu ya. Betul. Dan itu tadi tak terpisahkan dari kasih Allah gitu ya. Jadi yang langgeng itu adalah kasih Allah. Karena itu tadi Paskah itu adalah solidaritas sampai kepada kematian gitu ya. Nah, semestinya kan ini menginspirasi kita ya dalam konteks kehidupan berbangsa. Saya kira yang paling penting itu adalah kita menyadari bahwa kita ini punya keterbatasan sebagai manusia dan kita diselamatkan lewat sebuah drama ya, drama yang sangat dramatis ya. Kalau kita nonton film-film Yesus tentang Paskah itu kan drama terdramatis sepanjang abad itu. Iya, itu. manusia lah, sepanjang umur manusia. Iya, dan itu sebetulnya wujud menurut saya itu wujud paling konkret dari kebaikan Allah bagi manusia. Dan itu mestinya menginspirasi kita untuk melakukan kebaikan. Dan kebaikan ini nggak bisa kita batasi hanya dalam tembok-tembok kita sendiri gitu ya. Gitu karena dalam setiap narasi ya atau berita-berita tentang tentang Yesus, dia nggak pernah mengatakan bahwa dia bekerja atau dia datang hanya untuk kepentingan orang Kristen semata, tapi untuk kepentingan dunia. Jadi ini mestinya menjadi titik tolak kita untuk mulai berpikir bahwa ya kehadiran Yesus itu harus kita maknai dalam konteks yang lebih universal gitu ya. Tidak boleh kita kekang itu hanya untuk menjadi kepentingan dan milik sendiri gitu ya. Itu jadi iman itu harus keluar sebetulnya. Dia harus terwujud dalam atau terekspresi dalam peran-peran sosial gitu ya, peran-peran kebangsaan gitu ya, untuk mendorong sebuah proses kehidupan bermasyarakat yang lebih baik gitu. Jadi saya kira kita harus maknai Paskah juga dalam kerangka itu ya. Gitu. Iya. Ini apalagi dengan perkembangan zaman dengan teknologi yang luar Betul. biasa. Ini saat ini kita di industri 4.0, siap-siap menuju ke society 5.0. 5.0 Artinya apalagi itu. anak muda itu mudah diprovokasi dan lain-lain. Jadi sejauh ini menurut Pak Jerry, apakah makna Paskah untuk anak muda, khususnya anak muda, apakah udah bergeser atau masih sama sesuai dengan Alkitab? Iya, kalau mengamati fenomena sebetulnya kan bentuk-bentuk ekspresi itu yang berbeda karena metodenya berbeda, gitu ya. Dengan metode yang berbeda, ya sebenarnya relatif masih sama ya. Artinya generasi muda kita itu mungkin lebih kreatif mengekspresikan apa yang mereka pahami ya tentang Paskah, gitu ya, tentang proses-proses beriman mereka gitu ya, dan diekspresikan lewat banyak sekali metode gitu. Nah, saya kira memang penting untuk terus membangun pemahaman kepada mereka supaya ekspresi-ekspresi mereka di media sosial atau di media sosial khususnya karena itu yang paling mudah dan mungkin paling banyak dilakukan sekarang ya, itu bisa bisa tetap terjaga gitu ya dalam konteks bagaimana mereka melihat Paskah itu punya makna dalam kehidupan mereka gitu ya. Tentu harus dibuka juga perspektifnya untuk
untuk kalangan yang lebih luas ya, artinya untuk kehidupan masyarakat pada umumnya gitu. Jadi secara metodologi saja mungkin agak berubah, tapi sebetulnya mungkin pemahaman dan keberimanan mereka itu ya mungkin dari satu zaman ke zaman lain itu masih sama ya, perlu bimbingan, perlu penguatan gitu ya, perlu banyak pemahaman yang harus diberikan kepada generasi muda gitu. Betul. Ini kan menurut Pak Jerry metodologinya saja yang berubah ya. Ya, Bagaimana kalau saya dengan lihat. Romo Muji? Dan metodologi ini budaya juga, Romo ya. Persis. Budaya. Budaya. Kalau saya mau lihat itu sebenarnya kan yang muda-muda ini. Metodologis yang tadi katakan bagus sekali. Ini misalnya nih dari PDIP ini. Jadi waktu di sini bicara mengenai kebudayaan. Dan Judulnya apa itu, Romo? Judulnya adalah Peribahasa Nusantara. Oleh siapa, Penulisnya Iman Budi Santoso. Iman Budi Santoso. Seorang penulis dari Jogja sudah meninggal. Ini waktu di sini diskusi PDIP mengenai berkepribadian dalam kebudayaan. Ini dibahas. Ya. Ini kan peribahasa Nusantara. Itu artinya apa? Setiap suku, setiap local genius, setiap yang menyusun keindonesiaan itu punya tema-tema, ya kan, yang dihayati. Ya. Jadi misalnya ada sama dimakan, tak ada sama ditahan. Ya. Ya. Kemudian bahwa kita sekaligus itu kelautan, ya, maritim, tapi juga darat, itu kan kita punya peribahasa bagus sekali, yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi juga dikatakan asam di gunung, itu simbol darat kan. Bertemu dengan garam di laut, di mana? Di Belanga panjenengan semua, kaum ibu. Belanga itu tempat masak kan. Ya. Jadi kita setiap kali harus tadi, sebagai yang muda harus diteruskan untuk menafsirkan, memberi makna baru untuk soal ini, gitu loh. Ya. Karena itu misalnya, di sini temanya misalnya, bahwa kita harus gotong royong, ya kan. Itu misalnya di pepatah Bugis misalnya, ya, itu dikatakan ajak mapoloi olona taue. Artinya apa? Jangan memotong atau mengambil hak orang lain. Memperjuangkan kehidupan yang wajar itulah wajibmu. Nah, dengan ini ketika diberikan metodologi visual, ini kan bahasa rupa, bahasa visual. Ya. Ini yang muda, yang generasi milenial itu dahsyat sekali ke sana. Tapi harus ada yang beri counternya mesti kemana, esensinya kemana. Nah ini kalau mau dikatakan secara kebudayaan itu local genius atau pikiran cerdas itu nenek moyang kita udah punya semua. Ya, ini temanya mengenai mufakat, mengenai sabar semua ada. Artinya sudah hanya dibekali ya, persis, Romo, ya? hanya dulu metodologi yang diajarkan ke kita itu keliru. Saya masih dapat guru yang bagus, yaitu dia memberitahu ini dahsyat dari Indonesia, nenek moyangmu itu membuat life wisdom, kebijaksanaan hidup itu diverifikasi, dites dengan hidupnya hingga hanya jadi satu kalimat saja, ya kan? Kalau ini secara induksi deduktif kan dahsyat sekali. Tapi karena disuruh menghafal A sampai 10 kata ya kan, dengan A, lalu hafalkan, selesai, nilainya baik, hilang. Hilang, iya, Ya, betul. ini. Betul. Jadi sama. Yang muda dengan ini kita digolongkan gaptek ya kan. Iya. Tapi mereka amat akrab dengan teknologi kan. Tetapi value atau nilai yaitu proses, bahwa hidup itu sebuah proses, yaitu mereka digandung 9 bulan segala macam itu oleh yang muda ini, hasilnya itu yang lebih nomor satu kan, ya kan, result oriented ya kan, hasil ya kan, tampilan panggung semua ya kan, tapi di balik itu prosesnya ya kan, ya coba ini tayangan ini tadi, kan semuanya ini dahsyat nih dengan sistem yang masuk di sini, ya direkam semua. Jadi antara metodologi untuk menyuarakan Paskah itulah butuh betul-betul mereka belajar, diajak untuk masuk ke situ. Artinya sepengamatan Romo dengan generasi muda yang luar biasa ya, apalagi di perkembangan teknologi saat ini, makna Paskah untuk anak muda sejauh ini sepengetahuan Romo apakah masih aman? Mereka udah menangkap, bergeser? mereka menangkap, tetapi kadang-kadang terlalu dibahasakan dengan cara mereka sendiri. Oh, Ya. yang berbeda juga dengan orang tua atau gimana Romo?
Jadi kalau intinya tadi Bung Jerry sudah mengatakan bagus. Intinya mereka menangkap bahwa ini solidaritas Allah, kasih Allah yang peduli dengan kita sampai dia mencintai kita, ya kan. Tetapi terjemahan itu mungkin hanya diambil dengan mengatakan ya kalau dalam tablo kesengsaraan itu ya kan, misalnya kan kisah sengsara itu hanya ditampilkan Yesus yang berdarah-darah itu ya. Lalu betul-betul realismenya itu digebuk betul ya kan, dipelihara, padahal bukan itu kan intinya. Betul. Nah ini kalau visualisasi ditayangkan dengan apa, close up kayak gitu, lalu yang ditangkap, waduh menyedihkan sekali kan. Padahal bukan itu kan, ini just tadi untuk menuju kebangkitan itu. Itu misalnya. Memang sejauh ini pengamatan saya juga, Romo, kadang-kadang untuk merayakan Paskah, apalagi berwisata rohani, contohnya ke Samana Santa di sana, itu ada juga yang datang ke sana, ada anak muda, ada orang tua yang datang ke sana sebenarnya bukan untuk mengikuti ibadah di sana, tapi hanya untuk berfoto-foto, hanya untuk menunjukkan ke media sosial bahwa saya sudah sampai di sini dan saya merasakan merayakan Paskah di sini. Maka harus Anda semua, Justin dan tim ini yang tahu ini, harus lewat pintu mereka. Jadi mereka ini memang nggak apa, biar saja foto itu. Lalu pelan-pelan, ini sama dengan kalau kami pameran lukisan. Ya, itu saya selalu jaga apa, terutama kalau generasi muda banyak di perusahaan nasional itu ya kan, mereka saya sapa, ya kan, dengan mengatakan, kamu tahu nih, salah kita semuanya karena tidak mengajari mereka untuk beritahu apresiasi itu sendiri. Jadi lewat pintu mereka, keluar lewat pintu kita, untuk Paskah ini adalah untuk kalian. Gitu. Ya, itu. Betul, menarik sekali penjelasan mengenai makna Paskah dari Romo Muji, dari Pak Jerry, dan Sobat BKN sekalian. Sebelum kita melanjutkan perbincangan atau dialog kita bersama dengan Romo Muji dan juga Pak Jerry, kita saksikan terlebih dahulu selingan lagu berikut ini. Betapa hina
Baik Sobat BKN sekalian, dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Dan kali ini kita akan ngobrol lagi dengan Romo Muji mengenai tradisi budaya masyarakat Indonesia. Romo Muji, menyambung tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Jerry mengenai makna Paskah terutama dalam hidup berbangsa dan bernegara. Romo Muji ini sebagai apa ya? Sebagai budayawan juga, menurut Romo, tradisi budaya masyarakat kita dan juga relevansinya dengan makna Paskah ini seperti apa, Romo? Begini, saya akan mulai dengan sebenarnya misalnya yang di Ganjuran. Ya. Di Ganjuran itu inkulturasi untuk iman pada Yesus sebagai sang guru itu diadaptasi dengan ditampilkan di sana gereja itu dalam bentuk candi Yesus sang guru itu. Ya. Tapi juga kalau kita lihat dalam tradisi Sendang Sono, ya, lalu tempat ziarah Bunda Maria, itu semuanya selalu didahului oleh jalan salib. Betul. Jalan salib ini sebenarnya hampir semua, Justin kalau melihat tempat Gua Maria, tempat apa yang menjadi ziarah-ziarah tadi disebut wisata itu. Iya. Wisata rohani. Wisata rohani gitu. Itu hampir semua dimulai dengan jalan salib. Itu artinya apa? Kita mau diingatkan Paskah itu adalah lewat jalan salib. Menyatukan penderitaan, duka kita sehari-hari lah. Supaya dengan itu kita bisa nanti dipuncakkan kalau dalam ziarah, dipuncakkan dengan Ekaristi. Dan Misa Kudus ini adalah Paskah yang dihadirkan lagi. Ini loh, kita disatukan dengan jamuan Ekaristi, di mana Tuhan mengasihi kita dengan membagi roti, 5 roti 2 ikan. Itu artinya apa? Membagi. Jadi membagi tadi Bung Jerry mengatakan bagus sekali. Yang dibagi apa? Kebaikan. Yang dibagi apa? Yang benar. Yang dibagi apa? Yang suci. Ini sebenarnya kan nilai. Itu sebenarnya kan value. Nah, untuk konteks Indonesia sekarang ini lagi berantem antara interest, kepentingan, terutama kepentingan kekuasaan politik semuanya, dengan value. Padahal kalau kepentingan bangsa Indonesia itu mau jalan terus, yaitu Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Kepentingan bersama. Itu nomor 1. Dan saya selalu mengacu, tolong kalau kita mau lihat Indonesia yang majemuk dan dengan relevansi Paskah ini, lihatlah itu. Pendiri bangsa tahu sekali bahwa kita majemuk dan banyak ini, maka sistem budaya ya yang dirancang ya itu adalah demokrasi. Betul. Karena demokrasi adalah nilai di mana kita bisa saling beda pendapat tapi tetap dengan hormat, tidak dengan kekerasan. Maka hari-hari ini kalau ada kekerasan itu sedih saya. Maka saya senang sekali dengan ikut juga deklarasi untuk peace ya, pergerakan itu gerakan sosial dan kebudayaan untuk Indonesia yang satu, ya kan? Betul. Yang terbuka untuk semua, ya. Tidak pandang agama, suku semua. Ini mau menghadapi itu tadi, yang semua yang mengacaukan kita untuk itu. Ya. Jadi tadi kepentingan kekuasaan. Jadi kalau saya mau mengatakan dalam perjalanan saya ngajar di mana-mana itu selalu mengatakan kita ini jalan politik itu memecah kita karena sini kawan, sana lawan. Tanpa etika dan moral, politik itu kekuasaan moral. Tapi jalan yang kita harus tempuh, kalau jalan ekonomi, Justin maupun Bung Jerry hanya dihitung dan kru di sini semua hanya di duit kan. Betul. Dan ekonomisasi apa itu 4.1 dan segala macam itu kan globalisasi ekonomi kita dihitung menjadi alat saja kan, Betul. duit saja kan. Padahal nenek moyang kita, tradisi Indonesia itu sudah merajutkan ini loh. Coba ini, berwarna-warna kan? Betul, Romo. Dirajut dengan darah dan keringat. Keringat. Oleh ibu-ibu kita, ini dari Sumba tempat kalian. Betul, Ini dari juga Sumba. semuanya ya kan. Betul. Ini batik tulis dari Jawa. Ya kan? Itu proses semua itu. Warisan yang Orang Minahasa ikut Romo Wah, ini itu. batik Oh, Minahasa. dari mana? Ada Iya, Minahasa betul. juga. Iya, ini motif Ini betul. Minahasa. Kalau saya ini nasional aja sih. Nggak ada. Jadi Netral kalau- ini netral. netral. Kalau ada yang mau mengaco itu sama dengan lupa saya bawa. Bawa gunting lalu memotong ini semua. Memotong. Oh iya. Oh. Jadi semua yang
anti Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, semua unsur entah itu kekuasaan apa yang mau untuk kepentingan sendiri dan bukan kepentingan bersama tadi. Kita secara budaya demokrasi. Tapi kalau demokrasi ini dibiarkan terus, pendiri bangsa bagus sekali. Harus ada rambu apa? Konstitusi, hukum. Betul. Nah, kombinasi ini yang paling penting. Ini saya kira bagian. Luar biasa Romo ya. Kalau menurut Saya nyambung Romo ya. Oke, Saya silakan, kira Pak Jiri. ada saya mau mengatakan dua hal. Yang pertama begini. Sebetulnya budaya atau ekspresi budaya itu juga adalah sesuatu yang penting bagi kita ya sebagai umat itu untuk mendekatkan diri dengan pemaknaan dan penghayatan tentang Paskah ya. Jadi ekspresi-ekspresi budaya dalam perayaan Paskah itu betul memang ada nilai wisatanya itu Romo, tapi saya kira ada banyak orang juga yang mendapatkan makna ya tentang kedalaman makna Paskah ya atau peristiwa Paskah itu. Satu detik saya potong. Ini saya termasuk yang tidak setuju dengan wisata. Wisata, rohani. betul. Karena Memang itu betul. ekonomisasi Menarik untuk ini, Romo. kepentingan Betul. persis. Terus. Ya, memang ada nilai itu sekarang Romo dari Ya. dari perayaan-perayaan hari raya keagamaan ya. Saya kira bukan hanya agama Kristen tapi agama apapun termasuk saya kira dalam peristiwa Paskah ini dan itu juga sekarang mendapatkan pemberitaan yang lebih mudah dan lebih masif itu lewat itu tadi teknologi gitu ya. Betul. Tapi yang mau saya katakan sebetulnya kan di dalamnya ada upaya ya bagaimana umat kita di Indonesia ini dengan berbagai macam budaya dan suku itu menghayati peristiwa Paskah itu dalam konteks mereka sebetulnya. Nah, pesan seperti ini yang mestinya harus dikatakan terus-menerus supaya itu yang tersampaikan termasuk kepada Digaungkan misalnya, terus ya, betul, digaungkan terus. Betul. termasuk dengan kehadiran anak-anak muda yang tadi Justin sebut itu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua begini, sebetulnya menarik yang dikemukakan Romo ya soal politik tadi. Paskah ini ya, kalau lihat cerita dan narasi tentang Paskah, sebetulnya kan Yesus itu tidak mau memilih jalan politik yang biasa. Betul. Gitu ya. Tadi Hosana itu kan sebetulnya terkandung harapan ya bahwa dia akan menjadi pembebas, tapi pembebas dari kungkungan politik. Jadi tampil sebagai hero katakanlah ya dalam bayangan masyarakat ketika itu dia tampil sebagai hero yang secara politik akan membebaskan orang-orang di Yerusalem dan sekitarnya itu dari pemerintahan Romawi ketika itu, penjajahan Romawi. Jadi ada dimensi politik seperti itu sebetulnya. Tapi saya kira peristiwa Paskah ini membuat atau melakukan jalan politik yang berbeda gitu. Kalau ini mau kita sebut sebagai jalan politik ya. Saya tadi mau menggunakan istilah ini politik atau tidak ya, tapi ya kita ikuti aja. Tapi dia jalan politik yang tidak glorifikasi, tidak tampil sebagai hero gitu ya, tapi membangun empati yang paling dalam dengan kemanusiaan itu. Betul. Karena itu jalan penderitaan gitu. Jalan menderita dan kemudian sampai kepada kematian. Tapi kematian selalu harus kita katakan nih, kematian bukan titik akhir. Tapi dia awal dari sebuah kemuliaan yang akan kemudian dirayakan lewat peristiwa kebangkitan dan peristiwa Paskah. Jadi menarik ini jalan politik yang tidak melakukan kekerasan gitu ya. Politik emansipasi kemanusiaan. Politik emansipasi ya, politik solidaritas ya. Transformasi. Politik empati sebetulnya. Iya. Ini menarik sekali dan saya pengen gali lebih dalam lagi ke Romo Muji mengenai tadi Romo kayaknya menolak bahwa ada wisata rohani. Karena ini mungkin ini juga menggeser termasuk makna Paskah juga artinya bergeser karena hal tersebut. Kenapa Begini, Romo? Jadi saya ikut ketika itu dibicarakan dan saya mengatakan Anda silahkan wisata rohani ini, tapi harus sadar betul bahwa yang Anda tampilkan ke depan itu ekonomisasinya. Kapitalisasinya. Kapitalisasinya. Jadi kalau Anda terseret ke sana, Anda memperlakukan semua ziarah menjadi produk untuk dijual. Nah, ketika dijual,
Anda lupa bahwa esensi bukan itu. Tadi Bung Jerry udah mengatakan bagus sekali. Betul sekali. Ya, itu satu. Artinya kapitalisasi Romo ya akan Iya. makin menghilangkan makna di balik, Persis. nilai di balik itu. Itu Diuangkan sebetulnya gitu. kekhawatiran, betul. Iya. Orang datang sekedar itu tadi, seperti Yusin bilang ya, Iya. foto lalu Iya. upload di media sosial gitu ya, lalu seolah-olah itulah Paskah kan. Ini Itu kan yang menjadi kita tanggung hilangkan. jawab juga apalagi kami anak muda Persis, ya Romo dan ya. kita nggak bisa condemn, tidak bisa Ya. menuding mereka karena salah kita Betul. juga. Betul. Terjadi gap komunikasi itu. Betul Romo. Ya, itu. Betul. Baik, saya sebagai anak muda Romo saya Ya, akan berusaha tapi itu untuk selalu via melalui bahasa. bahasa ya. Ya. Pendekatannya Romo Pendekatan. ya. Jadi kalau saya mau mengatakan bahasa itu awalnya terjadi untuk apa? Untuk komunikasi verbal, untuk termasuk juga bahasa Allah yang Ya, betul. hadir di sini, yaitu Bahasa. bahasa. Saya selalu pakai contoh ya kan, abjad kita, ISA, yaitu Isa ya kan, Bisa. bisa dialog dengan yang Muslim, karena Isa Al-Masih. Betul. Tapi begitu kita geser menjadi AS, itu ada pengarang di sini, Pilgrim itu, Trias Kuncahyono itu, singkatan di Kopasnya adalah IAS. Tapi bisa digeser lagi menjadi apa? ASI, air susu ibu. Waktu krisis moneter dulu, mereka demo untuk itu. Jadi ketika penafsiran ini, jalan hidup itulah yang harus diambil pemaknaan itu, lewat bahasa itu. Maka itu sama. Bahasa apa aja silakan gunakan, tapi intinya jangan menyebar hoax, Iya. tapi kebenaran, jangan menyebar kebencian, tapi kasih, itu semuanya. Ya. Jangan bergeser terhadap makna sesungguhnya ya. Persis. Saya kembali ke Pak Jerry tadi. Saya agak tertarik mengenai jalan penderitaan. Jalan penderitaan sejauh ini kan kita lihat bahwa umat Katolik itu bahkan hampir setiap tahun, apalagi pada masa Prapaskah ya Romo ya, Prapaskah. pasti kan selalu 40 jalan hari. penderitaan itu dimaknai dengan jalan salib. Iya, Gitu. iya. Saya pengen tahu kalau di saudara-saudari kita yang Kristen Protestan itu gimana? Iya, saya kira memaknai itu. sama ya, cuma memang metode perayaannya itu yang agak sedikit ada Lebih kekasan demokratis. ya. Demokratis. Kami ini lebih cair sedikit lah. Kalau Katolik Oh, iya, iya. masih lebih umat Lebih Katolik happy. lebih setia terhadap Liturgi. Tradisi, ya. betul. Tapi sebetulnya kan begini, Paskah itu nggak bisa kita pahami. Kenapa ya? Kenapa kita 40 hari itu harus dalam liturgi gereja ya, baik Katolik maupun Protestan itu ada masa sengsara, ada masa untuk menghayati derita. Betul. Gitu. Karena Paskah itu nggak bisa dipahami tanpa derita. Iya. Nggak bisa itu. Gitu. Jadi membangun solidaritas tentang tentang situasi-situasi kemanusiaan yang paling dalam itu ya kita lakukan selama kurang lebih 40 hari itu, kemudian ada Jumat Agung dan setelah itu Paskah. Karena itu sebetulnya Paskah itu jadi perayaan kemenangan gitu ya. Gitu. Itu hampir mirip dengan Ramadan sebetulnya. Iya, betul. Dalam bulan Ramadan itu kan puasa itu dilakukan untuk membangun empati ya terhadap kehidupan masyarakat dengan sesama dengan dalam situasi yang sulit lah, katakanlah begitu ya. Dan kemudian Idul Fitri itu adalah perayaan kemenangan. Betul. Gitu, ini sebetulnya Mirip. ya. Nilai dan maknanya itu mirip meskipun dirayakan dalam tradisi dan lingkungan yang berbeda gitu. Jadi ke sana sebetulnya. Betul sekali. Dan Pak Jerry ini kan sebagai rohaniawan sekaligus aktivis dan pengamat sosial. Nah, saya ingin bergeser sedikit. Bagaimana seharusnya kita umat Kristiani memaknai Paskah dalam hubungannya dengan budaya berdemokrasi serta cara-cara menyuarakan pendapat. Gimana? Iya, tadi Pak sebenarnya Jerry? itu Dia berangkat sekarang di dari PGI kan, dia Di lebih PGI, politis. betul lebih politis, iya. Kami sih budayawan banget. Nah, terus Jadi pas Ya, pertanyaan untuk beliau ya, Romo ya. Tapi Romo banyak memberi inspirasi ya terhadap gerakan budayawan begitu ya, membuka Enggak, saya dulu membuka- mau mencintai Indonesia jalan politik ya kan, Ya, lewat ya. KPU ya kan. Lalu Betul. sekarang kembali ke jalan kebudayaan karena tahu sekali, maka saya senang sekali begitu Bung Jerry sudah masuk ke PGI. Ya, saya pernah juga kerja di KWI dulu ya. Iya, iya. Oke, Iya. go ahead itu aja. Go ahead. Iya, saya kira itu tadi ya. Kalau kita mau belajar dari belajar dari inspirasi peristiwa Paskah ya. Jalan politik itu pertama memang tidak boleh ada kekerasan, gitu ya, karena manusia itu tidak boleh dikorbankan
untuk kepentingan politik. Untuk apa saja? Ya, untuk apa saja, gitu ya, Untuk apa dalam saja? konteks politik. Jadi Paskah ini memang mau menghargai kemanusiaan sebetulnya, gitu. Karena itu solidaritas paling tinggi ya dari Allah itu adalah dia mati, gitu. Dan mati ini karena ingin menghargai kemanusiaan. Makanya politiknya tadi itu politik emansipasi ya, politik solidaritas gitu. Nah, semestinya sih politik Kristen begitu ya, gitu ya, politik Kristen begitu. Bagaimana kemanusiaan itu menjadi sesuatu yang harus dijunjung tinggi, gitu ya. Tapi ya nilai-nilainya banyak gitu ya. Misalnya tadi kita sudah singgung, dia harus terimplementasi dalam bentuk melakukan kebaikan kepada semakin banyak orang. Kemudian menghindari untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Betul. Kejahatan korupsi gitu ya. Kalau sesuatu yang kita tahu ya, sebagai orang beriman saya kira kita tahu semua bahwa korupsi itu sebuah kejahatan gitu ya. Jadi ya jangan dilakukan. Itu cara beriman yang baik itu seperti itu gitu. Jadi yang kita tahu berdasarkan pemahaman kita, berdasarkan pembelajaran kita tentang iman kita sebagai orang Kristen, ya jangan kita lakukan gitu. Dan tidak boleh membangun argumentasi yang seolah-olah mau menegasikan apa yang kita tahu, gitu ya, apa yang kita pahami, gitu ya. Misalnya korupsi ya, atau politik uang dan lain-lain itu. Seringkali kan kita sendiri membangun argumentasi bahwa itu boleh, karena apa? Karena aturannya tidak melarang, itu. Aturannya kemudian tidak berimplikasi kepada pemberian hukum atau pemberian sanksi hukum. Nggak begitu gitu. Gitu kan, nilai itu adalah sesuatu yang tidak boleh, yang kita tahu gitu ya, berdasarkan keberimanan kita dengan agama kita masing-masing, khususnya agama Kristen. Ya sebenarnya satu aja, jangan kita lakukan. Gitu. Jadi itu harus jadi prinsip utama. Prinsip dasar, prinsip utama. Itu, tapi ya itu tadi, politik kadang-kadang membangun argumentasi yang tanpa kita sadari, kita sedang menegasikan sebetulnya nilai-nilai luhur keagamaan. Ya. Termasuk makna-makna Paskah itu kan ternegasikan oleh argumentasi kita untuk menegasikan sebetulnya nilai-nilai itu. Nah seperti tadi yang dikemukakan Romo, menarik sebetulnya. Tadi kita bilang bahwa makin sebuah ritual keagamaan itu dikapitalisasi, itu ada jebakan nilai-nilai dan maknanya itu akan makin terlupakan. Betul. Gitu. Jadi itu kan sama sebetulnya, kita sedang mengkapitalisasi ritual-ritual Paskah itu sebagai sebuah alat wisata. Betul. Jangan sampai ini menjadi warisan untuk generasi selanjutnya. Itu kan sebetulnya secara perlahan-lahan kita sedang menegasikan gitu ya, makna dan nilai yang ada di dalamnya. Betul. Itu jebakan yang harus kita ingatkan gitu, supaya tren seperti itu tidak makin marak ya. Lalu nanti ke depan kita bisa perayaan-perayaan Paskah itu sekedar perayaan yang orang bergembira gitu ya, tanpa makna gitu ya. Betul. Orang menjadikan itu sebagai sentra-sentra kunjungan wisata dan seterusnya gitu. Itu harus kita katakan sejak sekarang ya, saya kira. Betul, Pak Jerry. Kalau mengenai politik Kristen, menurut Pak Jerry seperti apa? Apalagi kita tahu bahwa banyak juga loh pejabat negara dan lain-lain yang memang melakukan hal-hal yang di luar iman Kristen itu sendiri. Iya, memang banyak pejabat itu setelah duduk di jabatannya, dia lupa bahwa dia orang Kristen gitu ya. Iya. Nanti ketika ada Paskah, datang ke gereja baru ingat, oh iya, saya Kristen. Saya ini Katolik. Gitu. Ya. Ikut upacara, hadir gitu ya, dan menghayati betul gitu ya. Tapi kan tidak begitu ya. Iman itu harus nampak nyata dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi kalau di gereja kita mengaku percaya dan mau melakukan kebaikan, itu di tempat di mana kita berada gitu ya, setelah keluar dari ruang-ruang ibadah, ruang-ruang gereja, itu harus kita lakukan gitu. Jadi itu yang mestinya menginspirasi ya. Dan itu sebetulnya peristiwa Paskah itu tadi, Hosana Hosana. Bayangkan kalau Isa Al-Masih, Yesus itu ikuti selera orang waktu itu yang mengeluk-elukan dia sebagai raja. Gitu kan? Itu bukan tantangan bukan godaan yang ringan itu. Betul. Itu semua orang itu
mengeluk-elukan dan mengidolakan untuk menjadi tokoh gitu ya. Tapi tidak itu yang dia lakukan, karena ada konsistensi tentang dia harus melakukan jalan ini. Nah, beriman juga begitu sebetulnya. Jalannya adalah kalau kita percaya, itu kan tidak boleh melakukan kejahatan, gitu ya, melawan hal-hal yang tidak baik. Ya itu harus kita konsisten lakukan. Jangan di sini kita baik betul, di sini, tapi kemudian setelah itu enggak gitu. Jadi iman itu harus konsisten antara apa yang kita kita imani dan kemudian kita rayakan lewat ritual, itu harus lurus juga gitu. Harus horizontal, lurus sampai kepada implementasi di kehidupan sehari-hari. Boleh saya tambahi ya? Boleh. Iya. Boleh sekali. Harus Romo. Boleh sekali. Dalam sebuah diskusi dengan saudara-saudari yang Muslim waktu zamannya Gus Dur dan yang muda, itu sampai mereka bisa membuat juk. Apa tuh joknya, Romo? Romo Mangun masih hidup juga, ya. Juknya begini. Bagaimana ini? Kalau yang Kristen atau Katolik itu Minggu di altar di gereja ya kan, pakai polanya di situ. Tapi mulai Senin sampai Sabtu sudah pakai cara lain gitu ya kan. Lalu yang Muslim, kami juga sama kok. Apa? Kalau Jumat kita sembahyang kusyuk ya kan. Tapi dari Sabtu sampai Kamis lagi yang lain. Bahasanya Mangun lebih pas lagi. Tolong altarmu, ya kan, dibawa ke pasar kehidupan. Nah, dan itu dengan tadi itu konsistensi keimanan yang dihayati. Dan itu kan butuh bahasa-bahasa. Jadi untuk saya misalnya malam ini, Anda mengundang kita, ini Anda merayakan, dan itu kebudayaan. Kebudayaan adalah memaknai kerja kegiatan kita sehari-hari. Dan ini, kalau kebudayaan dalam arti besar kan sebuah sistem makna yang diutarakan lewat sistem, lalu untuk acuan hidup semuanya. Nah ini Anda maknai dengan apa? Dengan mengundang kita, mari memperdalam PKN ini untuk Paskahnya. Maknanya itu. Menarik sekali, Romo. Itu persis. Menarik sekali, apalagi membawa altar ke kehidupan sehari-hari. Karena apalagi pasar kehidupan ya. Pasar kehidupan. Kami anak muda tuh kadang gini loh, Romo. Hari Senin sampai Sabtu buat dosa, hari Minggu ke gereja ngaku dosa. Tapi enggak juga. Itu bahaya juga kalau kayak gitu. Tapi simplifikasi. Mangun sendiri membuatnya dalam seni. Betul. Jadi semua arsitektur gerejanya itu yang awal-awal itu, karena saya pernah hidup dan menjadi Romo Paroki di Wonogiri, itu prototip awal. Jadi bagian gereja itu dari depannya itu terbuka untuk keluar. Jadi supaya orang dari pasar kehidupan itu kalau Minggu masuk bisa masuk altar. Kan? Lalu dari sana mengambil inspirasi dan mengambil kitab suci dan renungannya dibawa lagi ke pasar. Itu lingkaran terus itu. Iya. Ini menarik sih, Romo. Sebenarnya gereja itu baik Katolik atau Protestan itu harusnya itu dibuka 24 jam atau gimana, Romo? Jadi kadang-kadang juga gereja ada yang tutup, Romo. Kadang kita mau pergi gereja, tutup gerejanya. Harusnya tuh gimana, Romo? Saya kira nilai yang lain selalu akan mengalahkan kalau ada pilihannya. Jadi nilai keamanan, security itu. Iya, ya betul. kan? Gereja yang model Mangun itu juga kalau malam anjing masuk. Ya kan? Jadi repot gitu ya. Semuanya. Jadi selalu gitu. Jadi kalau saya realis saja, ketika Anda milih mengundang kita merayakan nilai ini, Paskah, ada berapa nilai lain ya kan? Saya datang sini juga nilai yang kita nomor 2-kan. Iya, Di Indonesia susahnya tadi itu, pilihan nurani dan budi yang cerdas itu tidak diproses dari ditradisikan latihan-latihan terus untuk tadi. Saya selalu mimpi kalau saya ngajar bilang, seandainya manusia Indonesia itu budinya cerdas dan nuraninya jernih, dia akan bisa membuat sistem hidup bersama Indonesia yang lebih baik, lebih adil semua. Bersama dengan Bung Jerry, bersama Justin, dengan semua yang lain. Inilah. Dan itu kan sebenarnya mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan. Coba seorang Bung Hatta sampai membawa itu ke sini kan. Nah ini yang saya kira implementasinya untuk ke depan inilah yang harus masing-masing kita jalani dalam situasi sekarang ini. Betul. Itu Paskah betul gitu, bangkitan tadi. Betul. Ya, luar biasa sekali penjelasan dari Romo Muji dan juga Pak Jerry mengenai makna Paskah dalam konteks berdemokrasi dan juga kebebasan menyuarakan pendapat. Mungkin Justin saya tambah lagi ya. Silakan. Satu hal lagi ya, mungkin ini menarik juga. Saya kira salah satu yang yang mungkin penting untuk selalu dikatakan ya, dalam kekristenan itu
ada ayat Roma yang mengatakan kalau mau mengikuti Yesus itu kita harus menyangkal diri. Betul, betul. Dan itu tidak mudah karena apa? Menyangkal diri ini adalah bagaimana kita melawan keinginan-keinginan daging lah kita, dalam istilah kita ya. Itu nggak mudah gitu. Dan saya kira itu yang ditunjukkan Yesus juga dalam rangkaian peristiwa Paskah gitu ya. Karena kalau kita ikuti narasi Paskah kan itu dalam ketika di Taman Getsemani itu Yesus bergumul betul dengan dengan jalan, dia harus konsisten dan setia dengan jalannya. Makanya dia bilang jika sekiranya cawan ini lalu ya, cawan ini adalah jalan penderitaan yang harus dia lalui dan dia tahu gitu ya. Tapi ya itu biarlah kehendak Bapa yang terjadi gitu. Jadi menyangkal diri ini memang sesuatu yang rumit ya. Sulit bukan main. Dan belajar ya, ini masuk lagi itu dengan ibadah puasa dari saudara-saudari Muslim. Betul, itu saya diajari betul bahwa ini adalah penyangkalan diri untuk menyiapkan semua. Maka pakaian mereka kan jangan putih untuk itu kan. Iya, betul. Siap untuk pada saat itu. Untuk apa? Sama dengan Paskah, kembali ke fitrinya. Fitrah, iya. Ya. Dan fitri kita waktu lahir itu kan saya selalu senang. Lahir itu kita kan telanjang. Iya. Polos loh kita. Bukan nakedness ya kan. Polos lah. Polos. Tapi nanti kita mati juga polos lagi. Dan saudara-saudari Muslim lebih kelihatan lagi kenapa? Karena ditandani dengan apa? Dengan kain kafan. Ya. Tapi yang Kristen Katolik itu karena alusi dan pikiran surga adalah pesta perjamuan terakhir. Betul. Kasih sendiri makanya didandani secantik, ganteng mungkin. Iya, lalu dia taruh sana. Coba selama Covid kita melihat itu semuanya kan. Betul. Bagaimana mati dan hidup ini. Padahal hidup ini bermakna ketika dia tidak ada. Artinya yang kita cintai itu. Artinya makna Ramadan dan juga Paskah ini sangat dekat dan sangat sama. Ya. Dan sama-sama diayati Prapaskah karena kita puasa itu sampai akhirnya ibadah Ramadan. Baik, ya. Kita tahan dulu ya Romo Muji dan juga Pak Jerry dan Sobat BKN sekalian. Sebelum kita melanjutkan perbincangan dan dialog kita, mari kita saksikan dulu selingan lagu berikut ini. Kakimu
Baik Sobat BKN sekalian dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dan kali ini kita akan ngobrol lagi dengan Romo Muji dan Pak Jerry tentunya mengenai inkulturasi budaya lokal dan pengaruhnya bagi umat Kristiani dalam perspektif nilai-nilai ajaran agama. Nih Romo Muji, kita tahu kan bahwa di Indonesia terjadi proses inkulturasi budaya atau proses adaptasi dari ajaran-ajaran gereja dengan budaya-budaya lokal. Nah menurut pandangan Romo Muji, bagaimana sebenarnya gereja memandang hal tersebut? Apakah tidak menyimpang dari ajaran gereja? Nah, itulah. Tapi tadi saya mendapat kue lapis. Oh. Dari kalian tadi. Oh gitu Romo ya. Lalu saya kantongin untuk omong ini. Jadi proses budaya dan inkulturasi Indonesia ini, Nusantara, selain oleh Dennis Lombard yang lain, itu prosesnya adalah osmosis. Osmosis itu kita dahsyat sekali. Mengambil dari luar yang baik dan melepeh. Apa melepeh? Memuntahkan ya, mengeluarkan yang tidak baik. Artinya yang tidak berguna itu. Pertanyaannya misalnya untuk inkulturasi, Candi Prambanan itu Jawanisasi Hindu atau Hinduisasi Jawa? Masjid-masjid di Cirebon itu yaitu Islamisasi Jawa atau Jawanisasi Islam. Dan menarik untuk inkulturasi agama-agama monoteis itu datang sesudah bagian substratum paling dasar kita, yaitu paling bawah ini apa? Itu adalah agama bumi, animisme dan dinamisme. Bahwa semua semesta punya animus, punya jiwa, lalu punya daya untuk itu. Kemudian masuklah Hindu-Buddha di atasnya dengan osmosis sehingga bisa melekat kan ke atas, ya kan? Nah, itu ya kan. Lalu di atasnya lagi setelah Hindu-Buddha, kemudian kecinaan, kemudian Islam, kemudian Kristen. Kristen yang awal pembaratan satu, Spanyol, Portugisme, dan pembaratan kedua adalah modernisasi dan segala macam dan VOC segala macam itu yang kedua itu ya. Nah, sekarang ini kalau mau lihat tadi inkulturasi, coba lihat semua agama monoteis yang masuk ke Nusantara selalu pakai mediumnya itu bukan apa medsos sekarang ini, tapi wayang. Semua pakai wayang. Yang Katolik ada wayang Wahyu, untuk kisah semua kitab suci dibahasakan dengan wayang itu. Ya. Itu mulai dari Solo itu, Budernya yang sudah meninggal, yang menemukan Salkenel itu. Kemudian yang Muslim juga pakai wayang, Sunan Kalijogo. Mungkin kalau dengan Ainun Najib dia bisa cerita itu banyak. Jadi artinya apa? Iman yang mau mendalam ke bumi Nusantara ini mesti lewat inkulturasi. Artinya apa? Lewat konteks budaya menyatu dengan di situ. Nah tadi saya beritahukan, beri contoh misalnya di Ganjuran. Saya berikan contoh, ini yang mau kita kita uji juga nanti dari UNS itu, mereka meneliti mengenai interior gereja VCAP Solo. Itu yang dari wajah-wajah inkulturasi yang mana. Dan paling yang pas untuk inkulturasi itu semua adalah Romo Mangunwijaya. Sampai dia mendapat agakan semua, karena dia mau membuat Sendang Sono ini menjadi cocok dengan sekitarnya. Karena harus belajar latarnya itu. Jadi di sanalah tempat awal baptisan orang Katolik di situ ya kan. Dan ada sendangnya itu dulu tempat nyepi, tempat doa orang sekitar. Tapi lalu disucikan, ya lalu menjadi kesana kan. Berapa banyak itu inkulturasi itu harus dilakukan untuk itu, termasuk juga kalau Paskah ini. Paskah ini tablo ya kan. Iya betul. Kemudian kami dulu di Wonogiri itu, kalau Minggu Paskah itu dilombakan setiap stasi itu bisa gamel. Ini di depan ini gamelan semua kan. Jadi bahasa lagu gamel itu yang terbaik lalu dipentaskan Minggu Paskah di gereja pusat. Itu saya waktu itu pakai pakaian Jawa semua dan itu bahasa Jawa yang halus sekali. Intinya apa? Artinya bahwa inkulturasi ini sebenarnya tidak bertentangan dengan ajaran gereja ya? Tidak, justru inkulturasi itu bahasa positif untuk membumikan yang wajah gereja misalnya wajah ajaran Katolik yang terlalu ke barat-baratan, misalnya wajah Bunda Maria ya kan, yang di sana itu oleh seniman di sini Siddhartha itu ya kan, lalu menjadi wajah Jawa ada. Kemudian Basuki Abdullah membuat
Maria, ya, yang Dei Maria yang dari apa, yang dari menoreh itu semua. Jadi inkulturasi adalah membuat rupa, bahasa rupa untuk bisa menjadi tempat liturgi, Betul. tempat memuliakan Allah, dan termasuk juga dalam Paskah. Nah, dalam Paskah ini saya diberi viral untuk contoh bagaimana Paskah dalam wayang. Dan itu diutarakan dengan bagus sekali untuk itu. Nah, sekarang yang muda-muda, saya sudah lihat beberapa, berusaha untuk mengeluarkan juga Paskahnya dengan gaya mereka. Jadi lagu-lagu keroncong Jawa, Ave Maria, kemudian yang Hosana itu, lalu diterjemahkan dan diberi nuansa untuk itu. Main flute. Lalu kalau Anda kenal itu yang dari Flores, yang Iwan Nastorman itu, waduh, dia bukan main itu. Dia sudah sampai kemana-mana dan dia membuat inkulturasi untuk musiknya. Dan kami sering dalam Borobudur Writers and Cultural Festival untuk menaikkan, meskipun saya Katolik ya, tapi itu Borobudur ini menjadi bukan main untuk penelitian. Ini udah tahun ke-10 kemarin itu semuanya. Jadi dengan kata lain kembali bahwa inkulturasi itu wahana, tempat, bahasa yang kan teks suci itu Paskah ini kan butuh kontekstual. Betul. Dan kontekstual itulah namanya inkulturasi. Artinya bahwa memang gereja mengakui dan bahkan mendukung terjadinya inkulturasi ya Romo ya, dan memang kita harus patut bersyukur akan itu. Ya, saya ke Pak Jerry lagi ya. Pak Jerry, menyambung dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Romo Muji. Nah, menurut Pak Jerry bagaimana sih harusnya umat Kristiani menyikapi tentang berbagai keragaman adat, budaya, suku bangsa, agama, dan perbedaan yang ada? Iya, sebetulnya ini teologi lama ya, yang mau memelihara semua tradisi dan kebudayaan yang ada di latar belakang Injil, katakanlah begitu ya. Nah, kan dulu seolah-olah ada kekhawatiran ya, kalau ornamen-ornamen budaya yang ada di latar belakang Injil itu hilang gitu ya, makna Injil itu juga akan hilang ya. Gitu. Tapi sebetulnya dalam pengalaman di semua tempat saya kira ya, tidak mungkin Injil itu tidak berinkulturasi dengan budaya. Betul, betul. Dan di Indonesia itu semua begitu, di semua kebudayaan ya, di Jawa, di Sulawesi, di mana, saya kira begitu. Kita bisa temukan itu. Di Protestan sendiri ya, di Jawa itu ada pendeta yang memang membuat banyak lukisan-lukisan batik yang terkait dengan dengan Paskah, dengan macam-macam ya. Nah, ini kan maunya apa? Maunya untuk membuat nilai-nilai kekristenan itu makin mudah dihayati oleh umat gitu ya, oleh warga gereja. Ada juga di Bali itu ada banyak sekali gereja dengan ornamen Bali gitu. Jadi kalau kita masuk ke sana, kita kalau yang nggak tahu ya, atau yang terbiasa dengan gereja-gereja model Eropa itu akan melihat loh, ini kok bisa ada gereja seperti ini gitu ya. Di Bali banyak sekali gereja-gereja Protestan dan gereja Katolik yang menggunakan ornamen itu. Belum lagi dengan banyak banyak seni budaya kita itu yang digunakan di gereja sebagai upaya untuk makin membuat orang lebih mudah menghayati ya. Kalau dari lagu-lagu lebih banyak lagi ya, lagu-lagu rohani katakanlah itu banyak juga yang menggunakan langgam budaya setempat ya, mulai dari Sumatera Utara itu sampai di Papua itu kita punya banyak ya lagu-lagu. Jadi sulit membayangkan orang akan bisa menghayati iman dan Injil itu secara baik itu kalau tidak dia berinkulturasi tadi ya, dengan budaya atau dengan konteks hidupnya yang paling dasar tadi yang disebutkan oleh Romo Muji gitu. Jadi itu sesuatu yang nggak mungkin saya kira ya, karena itu saya kira teologi Kristen juga Romo sekarang ya sudah mulai agak akomodatif terhadap pandangan seperti itu. Memang masih ada gereja-gereja atau kekristenan tertentu yang merasa atau memandang bahwa itu sesuatu yang nggak boleh gitu. Tapi saya kira umumnya kekristenan di Indonesia itu paling tidak yang kita tahu di di Protestan itu sudah akomodatif terhadap budaya ya, dan kesadaran bahwa inkulturasi itu bagian dari sesuatu yang nggak bisa ditolak ya.
nggak bisa dipisahkan itu dari sekali. keberimanan atau kehidupan percaya kita sebagai orang Kristen itu sekarang sudah mulai makin diterima gitu ya. Kalau di Katolik malah lebih dulu ya Romo Ya, ya, karena karena mudah. Vatikan kedua itu Betul. kita lalu tidak memonopoli kebenaran itu ada di gereja saja, tapi Ya, ekstra betul. eklesia itu ada kebenaran semua. Nah ini sebenarnya kan konkret sekali dalam perdebatan mengenai ini, apalagi kultur Nusantara Indonesia ini amat otoritas itu menjadi nomor satu. Betul. Jadi kalau mau dikatakan bahasa Inggris itu akan apa? Base truth authority. Jadi, otoritas itu kebenarannya itu kebenaran sebuah atau sesuatu itu bergantung pada otoritasnya gitu loh. Ya patriarki atau negara atau raja itu semuanya kan. Nah, ketika Vatikan kedua sudah membuka itu semuanya, nah itu yang terjadi dialog. Iya. Ya. Betul sekali. Ya, dan kalau saya berguru dengan Bung Jerry atau yang Kristen Protestan, nama Protestan saja dulu yang menamai kita kan. Iya, nama Protestan itu yang coba memberi kalau nama yang ada gampang orang itu ya. Katolik. Orang Katolik ya. Nah, kalau kita bergaul dengan mereka kan, itu lalu akhirnya kita mengatakan ya, kan Anda ini kalau pohon itu cabangnya itu. Cabang-cabang. Wah, Iya. anak-anaknya itu ya kan. Ya, itu lalu jadi menarik. Artinya dengan inkulturasi dan juga keberagaman budaya Ya, ini kita harus syukuri. saya kira kita harus mengatakan begini juga Justin ya, bahwa kekayaan budaya Indonesia itu semestinya harus digunakan katakanlah begitu ya untuk memperkuat cara orang Indonesia atau orang Kristen Indonesia itu beriman dan percaya gitu ya. Jadi sebetulnya di situ aja soalnya ya. Jadi nggak usah terlalu mempercayakan bahwa ketika ada ornamen budaya itu digunakan di dalam ritual-ritual gereja gitu ya, lalu orang mengatakan bahwa itu sudah kalau dalam syirik ya, atau apa gitu ya. Itu semua. Saya kira Itu sudah karena nggak masih relevan itu. basisnya otoritas itu sendiri. Ya itu tadi yang Romo bilang ya, persis. karena ada Maka otoritas saya yang mimpi keindonesiaan itu sejak dulu adalah yang terbaik, terindah, tercantik dari keislaman, kekatolikan, kekristenan, ya, lalu kebudayaan yang disumbangkan Kehinduan, terbaik untuk ya. Indonesia. ya. Ya, termasuk juga yang dari suku-suku, yang dari tadi itu keminahasaan, Ke- Floresan. Kefloresan, ketimuran, Ketimuran. kejawaan. Tapi yang buruk harus kayak tadi semua harus dibuang. Kami orang Iya, Jawa itu iya. kalau berpakaian kan kerisnya di belakang. Jadi kalau nusuk dari belakang. Coba lihat resim kemarin tuh ya kan, menusuk dari belakang kan. Tapi kalau yang dari Sumatera ya kan, kerisnya Di di depan, depan kan, iya, lebih betul. berani dia. Nah, saya sepulang dari studi di Eropa, saya dekonstruksi nilai-nilai yang membuat kita tidak menghargai yang lain, membuat kita itu terkungkung oleh masa lalu dan tidak toleran lagi. Nah ini yang saya kira harus menjadi inti dari Paskah maupun nanti Lebaran, supaya kalau kita kembali ke fitri kita, tolong selama masa puasa dan ini semuanya, ini kita singkirkan. Betul. Nomor satu adalah bagaimana kita yang dari emosi kultur di otak kita ini, saya lagi maniak dengan neuroscience ini. Neuroscience. Itu harus diajari betul, yang rasional itu harus dikedepankan, bukan ditentukan di sini semuanya. Itu. Artinya inkulturasi dan juga keberagaman harusnya ini udah clear. Ini Iya, jangan udah diganggu-ganggu clear. lagi. Itu Iya. taken for granted Betul, gitu. betul. Iya. Terakhir dan hampir nggak ada saya kira gereja itu yang tidak inkulturasi. Betul, nggak ada. Betul. Itu lalu menjadi masalah ketika tadi kekuatan agama mengambil kepentingan dan lewat jalan kekuasaan Iya. ya untuk mengklaim kebenaran sendiri. Padahal di Indonesia kita harus belajar perbedaan dengan kualitas yang saya sketsa itu. Kualitas toleransi dan inkulturasi ini harus tidak cukup berdampingan, tidak cukup Istiqlal dan masjid dan katedral, tapi kualitasnya bagaimana? Dan ini harus belajar terus. Lalu tadi Bung Jerry sudah mengatakan ini harus metanoia, bertobat Iya. terus, bertobat terus, Bertobat. mengakui, Pertobatan. menyangkal diri terus supaya bisa ke sana. Ini saja. Iya, pertobatan itu memang terus menerus ya. Jadi banyak juga yang memahami begitu Romo ya. Iya.
kita bertobat sekali setelah itu selesai gitu kan gitu. Hari Minggu aja itu. Padahal enggak, Hari Minggu aja. ini proses panjang ya, Betul, proses betul. yang terjadi Ini menjadi PR terus. yang besar sekali juga, terutama khusus untuk anak muda. Dan terakhir dari saya untuk Romo Muji dan juga Pak Jerry, pesan khusus yang ingin disampaikan kepada anak muda di luar sana, sobat BKN di luar sana, terkait makna Paskah. Silakan mulai dari, yang muda Saya duluan. ya. Iya. Tadi kan Romo sudah ya, Karena sekarang iya, Pak Jerry. Yang muda dulu ya, baru Yang muda yang dulu berarti. tua ya. Silakan Pak Jerry. Iya, saya kira Paskah itu adalah sebuah peristiwa penting ya dalam kekristenan. Dan itu semestinya tadi kita katakan itu adalah inti ya, atau titik berangkat keimanan Kristen. Dan saya kira kita mengajak anak-anak muda sobat BKN ini untuk memahami Paskah itu secara lebih mendalam ya. Dan memang memahami Paskah ini tidak sekedar belajar, baca gitu ya, dengar, tapi harus dialami gitu ya. Itu kan makna 40 hari kita masuk kita minggu sengsara itu untuk menghayati betul sebetulnya makna Paskah itu. Gitu ya. Jadi makanya tadi saya bilang Paskah tanpa penderitaan itu akan kehilangan makna. Karena di situ sebetulnya bagian dari proses kita untuk memahami betul Paskah itu ya. Memahami betul kenapa seorang katakanlah Yesus Kristus itu memilih jalan itu, melakukan itu nggak bisa kita pahami kalau kita tidak mengikuti proses-proses sengsara itu secara lebih mendalam. Nah kadang-kadang di kalangan anak muda ritual-ritual seperti ini kan tidak dianggap tidak dianggap penting. Betul. Mungkin ya, lebih membosankan, apalagi kalau menderita kan gitu ya. Sekarang ini dunia anak muda itu kan dunia kegembiraan. Betul, ya, gitu ya. Tapi ya itu proses, saya kira proses. Dan kita berharap hari-hari ke depan itu bisa makin baik ya, dan kita makin mampu memaknai peristiwa-peristiwa keagamaan itu tidak hanya bagi diri kita sendiri, pertumbuhan dan perkembangan iman, tapi juga melihatnya itu dalam konteks relasi dengan sesama gitu. Jadi saya kira itu saja. Terima kasih dan selamat Paskah buat sobat BKN, dan selamat menyambut Lebaran ya buat sobat-sobat BKN yang merayakan Ramadan dan kemudian nanti akan merayakan Lebaran nanti. Ya, dan sedang menjalankan ibadah puasa juga. Terima kasih Pak Jerry, pesan luar biasa untuk anak muda supaya betul-betul memaknai, menghayati Paskah ini ya. Kalau dari Romo Muji sendiri bagaimana Romo Muji pesan-pesannya? Untuk yang sobat-sobat BKN yang muda, kalau Anda hadir dengan bakat Anda, dengan kreativitas seni Anda, dan itu Anda membagi misteri inti Paskah, yaitu betapa kalian ini, kita semua ini, Allah sendiri loh yang datang. Allah sendiri yang mengasihi, Allah sendiri yang mengambil, meretas kematian itu supaya kita menjadi anak-anaknya lagi, menjadi bangkit itu. Ini harapan bukan main kan. Maka shalom, bahasa Kristen yang pas itu, butuh bahasa kalian. Untuk happiness atau gembira, ya kan? Dengan band, dengan segala macam. Shalom juga butuh bahasa keadilan, bahasa hukum, bahasa pemerataan dengan membagi. Dan kalau Anda yang paling dibutuhkan sekarang ini adalah, tolong Anda jangan cepat bete. Ya, ini selama COVID ini saya refleksi. Tadi korupsi tadi. Itu korupsi itu kan intinya apa? Kita mau hasilnya, tidak mau proses. Betul. Kita mau hasilnya, tidak mau berkeringat kan itu. Instan ya Romo. Instan. Cepat-cepat lah. Iya, dan instan ini menjadi inti dari sobat-sobat muda dan kita semua. Ingatlah kalian ini proses dikandung 9 bulan di rahim. Nah karena itu kalau Anda belajar proses-proses sambil tadi metanoia, ya, untuk bersama dengan kreativitas kalian semuanya, dengan bahasa seni, bahasa rupa, bahasa pentas, bahasa kegembiraan, Anda memuliakan dan betul membagikan kasih itu sendiri. Tapi setiap kali Anda bete, menyesali diri, lalu gundul semuanya, lalu memaki-maki, tapi yang paling inti, tolong Anda yang muda yang amat kuat untuk media sosial ini,
tolong Anda mewartakan yang baik, kabar baik. Dan Anda perangi itu, hoax itu. Ya. Yang tidak benar itu. Karena itu yang mengacaukan, menghancurkan Indonesia dan Paskah kita adalah merekrutkan kita kembali untuk itu. Maka selamat Paskah untuk sobat-sobat muda dari BKN, berkepribadian dalam kebudayaan, ya. Tapi juga terutama untuk saudara-saudari Muslim kita yang setelah ibadah puasa ini, mereka semuanya siap kembali ke fitrinya, kembali ke fitri sesama bangsa, lintas agama, lintas suku, dan yang diperjuangkan oleh pergerakan Indonesia yang terbuka untuk semua, tanpa kekerasan dan tetap dalam kasih. Selamat nanti Idul Fitri setelah ibadah puasa dan berlebaran itu. Terima kasih, Yus. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Terima kasih, Bung Jerry. Ya, terima kasih, ini pesan yang luar biasa dari Romo, dan sekali lagi terima kasih sudah berkenan hadir di Dialog Paskah BKN PD Perjuangan. Semoga dengan kehadiran Romo Muji, Pak Jeffrey bisa memberikan inspirasi dari apa yang sudah disampaikan tadi, terutama untuk generasi muda, semoga benar-benar memahami, menghayati makna Paskah ini. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat selalu Romo Muji dan juga Pak Jerry. Dan Sobat BKN sekalian, begitu hangat perbincangan kita pada siang hari ini, dan sampai tak terasa bahwa kita telah sampai pada penghujung acara. Meskipun demikian, pada siang ini sedikit banyak kita telah belajar dan memperluas wawasan mengenai makna Paskah dalam hubungannya dengan tradisi budaya masyarakat Indonesia. Nah, Sobat BKN sekalian, mari kita terus jaga toleransi, harmoni, dan tentunya selalu berusaha untuk terus melakukan perbuatan baik kepada sesama sesuai makna Paskah yang kita rayakan hari ini. Sebagaimana pesan Bung Karno tentang relasi nilai keagamaan dan juga kebangsaan, bahwa konteks Indonesia adalah Pancasila yang hidup di tengah lautan masyarakat yang religius. Jangan lupa Sobat BKN untuk like, subscribe, dan komen konten-konten dari akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Terus ikuti acara-acara kami dan sampai jumpa di konten BKN PDI Perjuangan lainnya. Akhir kata sekali lagi kami ucapkan selamat Paskah bagi umat Kristiani dan juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Muslim di bulan Ramadan ini. Salam damai untuk kita semua. Merdeka! Terima kasih banyak, Romo. Kita ngobrol-ngobrol bentar. Mesti ada merdekanya ya. Harusnya ada merdeka iya, tadi. Menarik. Nggak apa-apa.